Halo, Ciloteh Sehati. Selamat datang di podcast Ciloteh Sehati Puskesmas Turetaji. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pak Ridwan Wahyudi SKM ya Pak ya? Ya. Penanggung jawab program Kusta dan Pramusia. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit Pak mengenai program Kusta dan Pramusia ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dinas di Provinsi Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota, 2 endemis. Jadi ya 17, dari 19 itu 2 endemis. Termasuklah Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Oh, Kota Pariaman endemis ya Pak ya? Yang kasusnya paling tinggi. Prevalensinya hampir 1. Jadi kan kalau prevalensi di atas 1 berarti daerah endemis. Di Kota Pariaman dan Padang Pariaman itu daerah endemis untuk kusta. Ya, jadi kita udah ada kegiatan ITF namanya dengan survei, pilot survei. Alhamdulillah udah lakukan 5 tahun berturut-turut. Udah semua desa atau kelurahan di Kota Pariaman udah kita lakukan. Nah, jadi untuk kusta tetap berjalan, tapi kita kebanyakan melakukan adalah active case pending. Ya, jadi kita tunggu pasien datang, baru kita screening, baru diobati. Ya, jadi sebenarnya kan di masyarakat kalau tidak ada penyakit ke badan nggak mau berobat. Iya. Puskesmas. Kalau batu gatal, pasti berobat dia ke puskesmas kan. Kalau ini dia nggak ada keluhan apa-apa. Model tadi yang kita model kita skin smear tadi, dia tidak ada keluhan, tapi karena masyarakatnya bapak ini tahu apa itu kusta, dia dengan sedar dia berobat datang ke puskesmas. Yang kedua, kita ada program eradikasi pramusia. Jadi dari 19 kabupaten kota tahun ini dapat 5 kabupaten kota diusulkan untuk eradikasi pramusia. Salah satunya Kota Pariaman. Ya, Kota Pariaman. Jadi kita tadi udah asesmen, udah kita cross check laporan penjaringan pada anak-anak sekolah. Jadi kita ini pemeriksaannya pada anak-anak sekolah umur di bawah 15 tahun ke bawah ya. Nah, jadi kita lakukan ada nggak korengan yang tanpa sebab jelas. Jadi kalau ada korengan kita masuk ke suspek untuk dilakukan pemeriksaan dengan RDT. Mungkin sedikit Pak, sebelum kita cerita ke arah program, biar masyarakat jelas sebenarnya pramusia itu apa sebenarnya Pak, dan apa ciri-cirinya, dan apa yang harus diwaspadai, dan kenapa pramusia ini harus kita berantas gitu. Ya. Jadi pramusia ini penyakit kulit, ya penyakit kulit, tapi dia kalau basah di sini dia mudah tukak-tukak tuh. Mudah tukak. Kalau orang dulu kan bilang ada apa ya? Itu biasa karena dia sering main di tempat kotor gitu kan. Apa bedanya gitu biar masyarakat lebih tahu gitu. Ya. Jadi kalau yang di pramusia ini dia ada ulkus ya. Jadi ulkus ini dia seperti tukak. Dia ini ada menular ya. Jadi ini pada daerah-daerah yang kumuh. Jadi PABS-nya yang kurang itu biasa banyak muncul. Biasa pada anak-anak. Jadi dia menyerang pada tangan, kaki, kebanyakan dia daerah kurang rawan. Jadi dia luka. Jadi luka ini mengeluarkan cairan, baunya khas. Khasnya seperti apa? Model apa ya khas? Jadi saking khasnya lalat banyak di luka ini. Jadi kalau ada di ulkus ada banyak lalat menyerang ke situ. Bisa dicurigai. Ya, kita curigai. Ya, jadi udah samping dia bentuk ulkusnya itu bentuk kol. Jadi berbibirnya model daun kol tuh. Ya, jadi model-model apa? Tepi-tepinya kembang kol itu. Dia mengeluarkan cairan kuning. Sudah ada cairan kuning ini nanti dibawa dengan apa? Dengan lalat. Lalat bisa menularkan ke yang lain. Berarti seorang kena bisa kemungkinan kena yang lain. Iya, bisa kena. Jadi kalau satu kasus ada di desa, misalnya di desa A, ada satu ditemukan pramusia positif ya terkonfirmasi. Jadi satu desa ini diobati nih. Ya, jadi daerah endemis. Ya sangat menular, dia menularkan melalui lalat. Jadi daerah kita ini alhamdulillah sampai sekarang belum kita temukan yang kasus klinisnya. Yang ini.
di atas permukaan kulit. Ya, jadi ini benjolan ini nanti akan mengeluarkan cairan. Nah, jadi di cairan ini lah ia sangat menular. Berarti endemis di kota itu udah ditemukan kasus berapa, Pak? Jadi di kota ini kenapa kita lakukan eradikasi? Coba tidak ada laporan beberapa tahun ini. Jadi lah udah 3 tahun ini kita ada laporan bahwa ada Pramusia. Oh, jadi Ya, kalau tidak ada laporan. jadi kita harus curigai apakah ini ada atau tidak terdeteksi gitu ya, Pak? Iya, jadi kan tidak ada kasus nih 3 tahun ini. Ya. Jadi kan bisa kita usulkan untuk eradikasi. Ya. Jadi untuk eradikasi kan pasti ada instrumen pengukurannya. Salah satunya adalah pemeriksaan pada anak-anak sekolah. Nah, gitu. Jadi makanya anak-anak sekolah kita periksa ada nggak suspek atau korengan tanpa sebab yang jelas model ini ukus. Sejauh ini apakah sudah ditemukan atau? Sejauh ini kita udah coba 3 kabupaten kota, Sejunjung, Kota Solo, dan Kota Priaman, belum ada laporannya. Kenapa pada anak-anak sekolah? Bahwa anak-anak sekolah yang lebih risiko lebih tinggi, lebih rentan. Ya, jadi Pramusia ini kan sama juga dengan kumannya sama dengan TB, dengan spilis. Jadi terpelihara tapi lalu. Kalau spilis kan sama juga kepenemanya kan dengan spilis. Terus penanganannya nanti kalau kita seandainya ditemukan dalam suatu wilayah itu apa yang ditangani? Kalau ditemukan kita obati. Obatnya kalau dulu kan pakai suntik. Suntik penisilin PP. Ya, jadi tahun 2013 di sungai di Padang Priaman, di sungai di Kampung Dalam, Sungai Limau. Sungai Limau ini ya Padang Priaman. Jadi kita temukan dengan positif dengan labor RDT. Dengan kemudian kita obati, itu kita obati 1 desa. Ya, kasus ditemukan 1 maka diobati 1 desa. Kalau pengobatan sekarang dengan azithromycin single dose. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini kan puskesmas Kuretaji ada nggak daerah 1 desa yang akses air bersihnya kurang. Jadi masyarakatnya mandinya misalnya 1 kali sehari. Ini ada ulkus, kita curiga itu. Itu biasanya pada Pramusia di situ daerahnya banyak itu. Jadi kalau ada yang ulkus tanpa sebab jelas di daerah yang PABS-nya sangat rendah, kita curiga. Terus menurut Bapak itu mungkin saran buat masyarakat dalam program Pramusia ini gimana? Maksudnya apakah masyarakat kita apabila ditemukan tanda-tanda berikut harus segera berobat atau petugasnya yang langsung mengunjungi masyarakat? Ya. Jadi kalau ada tanda-tanda yang tadi disebut tadi, ada ulkus tanpa sebab yang jelas, tanpa sebab jelas ini nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba aja ada dia. Kalau itu nggak segera langsung datang ke puskesmas. Tanpa biarpun ulkusnya itu sedikit, misalnya kecil belum besar lagi kan, tetap datang ke puskesmas. Dengan tanda yang khas kayak tadi ya, ada seperti bunga loba. Ya itu yang memang udah spesifik tuh klinis. Iya, jadi itu tanda-tanda klinis Pramusia lagi tuh. Klinis. Jadi kita kalau di masyarakat kan nggak tahu tuh apa tanda-tanda model loba, nggak tahu dia kan. Jadi pokoknya ada ulkus sama jelas datanglah ke puskesmas. Tapi kalau tanda klinis Pramusia yang kita bilang tadi, ya buat lukanya model bunga kol, itu yang udah klinis Pramusia tuh. Terus apakah ada tingkatan atau stadiumnya Pak dari dia mulai terkena sampai akhirnya? Ada stadiumnya ada stadium 1 itu awalnya tuh ya, 1 itu dia ada luka kecil sebenarnya tuh stadium pertama. Kemudian ini dia berlanjut melebar, jadi kulit ini kan lunak tuh. Masuk ke stadium 2 udah mulai ada lukaan luka. Dari luka ini nanti dia melebar nanti tuh Bu. Masuk stadium 3 udah mulai kering, gatal, tapi ini sangat menular tuh. Berarti yang mulai menularnya itu yang waspadai di stadium 3 ya? Stadium 3. Baik Pak, tadi kita udah berbincang sahabat sehat mengenai Pramusia dan kusta. Mudah-mudahan masyarakat mendapatkan teredukasi begitu biar lebih tahu mengenai Pramusia dan kusta. Mungkin pertanyaan terakhir, apa kira-kira saran Bapak untuk masyarakat luas Pak mengenai penyakit ini? Jadi kalau ada keluhan bercak putih atau merah, segera melapor ke petugas kesehatan yang terdekat.
Nah, satu. Yang kedua, kalau ada korengan atau ukus tanpa sebab yang jelas, segera lapor ke Puskesmas terdekat. Iya, mana tahu curiga kita perlu waspada ya Pak ya. Lebih bagus kita tunggu secara dini daripada terlambat cacat nanti. Nanti akibatnya bisa cacat ya Pak ya? Iya, bisa cacat. Baik sahabat sehat, itu sedikit mengenai topik kita kali ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bicara lebih lanjut lagi dengan penjelasan yang lebih detail mungkin. Saya akhiri, salah dan maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciloteh sehati, sehat itu berarti loh. Halo, assalamualaikum, salam sehat dari kami Puskesmas Suretaji. Selamat datang di podcast Ciloteh Sehati. Sehat itu berarti loh.